Bike ini bukan yang paling kencang, namun berkat konsistensi rider dan tim, bike ini bisa memenangi World GP 500cc tahun 1983. Simak cerita uniknya bersama Markire Diecast. Halo, apa kabarnya guys? Kembali lagi bersama Markire Diecast. Mari kita review. Di video ke-9 kali ini kita akan mereview Honda NS 500 juara dunia GP 500 tahun 83. Ini bike buatan Althaya skala 1:12 ya. Dengan rider Freddy Spencer sukses mengantarkan Honda dengan bike ini menjuarai titel World GP tahun 1983 karena udah 3 musim tanpa juara guys. Dengan performa sebelumnya Honda NR 500 yang prestasinya biasa-biasa saja meski teknologinya sangat high-end ya, membuat para insinyur Honda berpikir ulang untuk membuat bike GP 500 tapi mesinnya 2 tak seperti rival-rival lain. Pada tahun 1981 Honda masih menggunakan bike NR 500 ya, 4 tak, dan bike itu dinilai terlalu ribet mesinnya dan overweight. Memang sih teknologinya tinggi, namun ya intinya sih nggak bisa menang aja. Di pertengahan musim tahun 81 Honda menyiapkan 2 proyek rahasia guys. Yang pertama pengembangan untuk NR 500 berikutnya, dan yang kedua membuat bike 2 tak untuk GP 500 agar bisa mengimbangi rival-rivalnya. Nah akhirnya setelah melalui berbagai riset dan tes, memang benar adanya prototipe mesin 2 tak itu layak diteruskan. Seperti yang kita tahu guys, Soichiro Honda sebagai founder Honda sangat ego untuk tetap mempertahankan 4 tak untuk bike GP 500-nya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi para insinyur Honda, bagaimana cara membujuk beliau agar bisa menggunakan mesin 2 tak. Dengan berbagai rapat dan pertimbangan, akhirnya disetujuilah proyek itu. Grup New Racing atau yang kita sebut NR, yaitu grup yang fokus mengembangkan NR 500. Akhirnya dibagi menjadi 2 untuk membuat proyek yang baru ini. Lalu grup tersebut dinamai New Sprint, nanti yang selanjutnya akan menjadi nama bike ya, NS. Akhirnya terpilihlah ketua divisi mesin Shinichi Miyakoshi untuk grup NS. Nah, Shinichi Miyakoshi itu telah berpengalaman sebelumnya di tahun 60-an mengharumkan nama Honda di kancah event motocross internasional. Dengan kehadiran Shinichi Miyakoshi ini menjadikan revolusi baru di divisi tim balap aspal Honda. Karena dengan kehadirannya Honda banyak mengadopsi teknologi 2 tak motocross. Bahkan knalpot NS 500 itu dibikin khas motocross ya, exhaust chambernya, agar power delivery-nya merata di setiap RPM. Jika sebelumnya Honda NR 500 dikenal overpower dan overweight dan susah melibas tikungan, Shinichi Miyakoshi akhirnya membuat bike yang ringan dan simple. Hal ini berdasarkan riset Miyakoshi bahwa lap time GP di bawahnya yaitu GP 350cc tidak terlalu jauh bedanya dengan lap time GP 500. Dan bike GP 350cc cenderung lebih mudah melibas tikungan. Poin pengamatan kedua Miyakoshi adalah lap time GP 500 itu cenderung melorot waktunya dari lap ke lap. Nah ini dikarenakan daya cengkram ban yang overheat dan menjadikan ban itu komponnya cepat habis. Miyakoshi nggak mau bikin motor berkemampuan tinggi seperti JZR 500 atau RG 500 yang akan malah memboroskan ban itu. NS 500 yang disiapkan untuk musim 1982 ini difokuskan pada konsep bike yang ringan, handling nyaman, dan power delivery-nya yang halus agar tidak boros di ban. Lalu dibuatlah Honda NS 500 ini dengan konfigurasi mesin V3 menggunakan kruk S single, dan kruk S single itu sangat membantu kestabilan pengendalian ya guys. Blok kruk asnya menggunakan bahan magnesium yang seperti bike sebelumnya yaitu NR 500. Nah untuk kaki-kaki memang tidak akan diganti karena kaki-kaki NR 500 itu begitu keren ya, bahannya karbon magnesium.
Di tahun musim GP 1982, divisi balap Honda yang sebelumnya bernama RSC atau Racing Service Center itu berganti nama menjadi yang kita tahu sekarang guys, HRC, yaitu Honda Racing Corporation. Debut pertama NS500 di GP 500 tahun 1982 dengan rider utamanya Marco Lucinelli, yaitu rider bajakan dari tim Suzuki ya. Lalu rider kedua Freddy Spencer dan rider ketiga itu Takazumi Katayama. Nah uniknya malah Freddy Spencer dan Takazumi Katayama ini yang berprestasi di GP 1982. Pada gelaran race perdana di Argentina, bike ini sudah mendapatkan podium guys. Hingga akhir musim, bike ini mendapatkan 3 podium, yaitu bersama Freddy Spencer dan Katayama. Untuk persiapan GP 500 1983, tim HRC berkumpul untuk mengatur strategi. Tim HRC mendata bahwa bike NS500-nya itu bagus ditarikan, namun top speednya lemah, meski bike ini jauh lebih ringan dan handlingnya bagus. HRC mendata sirkuit-sirkuit mana aja yang akan dipakai di GP tahun 1983. Dan ditemukan kesimpulan bahwa sirkuit yang banyak tikungan dan membutuhkan kelincahan, NS500 ini harus menang. Sedangkan di sirkuit yang banyak trek lurusnya, memang NS500 kalah speed, tapi harus semaksimal mungkin melibas tikungan dan mengusahakan kemenangan. Menjelang akhir GP 1983, Freddy Spencer sudah memenangi 6 balapan sebelum penentuan sirkuit terakhir. Nah, kompetitornya Yamaha dengan ridernya Kenny Roberts Senior sudah mengantongi 5 kemenangan. Makanya sirkuit terakhir nanti jadi penentuan siapa yang akan menjadi World Championship GP 500 tahun 1983. Apakah Freddy Spencer atau Kenny Roberts Senior? Beruntunglah sirkuit terakhir musim 1983 adalah sirkuit Imola yang desain lama ya guys, bukan Imola yang sekarang ya. Nah, desain lama itu banyak tikungannya dan high speed corner. Nah, di atas kertas, Freddy Spencer kemungkinan besar bisa menang. Pada racing day, pole position dimiliki Kenny Roberts, lalu Freddy Spencer di posisi start kedua. Pada momen balapan, meski Kenny Roberts sering fastest lap, tapi setelah kompon banyak habis, Freddy Spencer kembali menempel di belakang. Hingga tikungan terakhir, akhirnya Freddy Spencer menempel sang juara di posisi kedua dengan jarak waktu hanya 1,2 detik. Nah, disitulah momen Freddy Spencer bersama bike ini Honda NS500 jadi memenangi titel juara World GP 500 tahun 1983. Ini adalah bukti kerjasama tim yang solid, bisa mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Jadi saat race terakhir, walaupun menang di posisi kedua, tetap mendapatkan poin yang paling tinggi. Buat rekan-rekan, terima kasih sudah mantengin selalu Markiri Diecast. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kita akan ketemu lagi di review-review berikutnya.